A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita di Alikam akan masuk pada kalimat yang 43, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kalimat yang 44. Beramal demi pahala adalah berpindah dari alam ke alam, dan perpindahan terbaik adalah dari alam ke pencipta alam. Di kalimat yang 43 ini, Syekh Athaillah As-Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, jangan kau pergi dari satu alam ke alam lain, sehingga kau menjadi seperti keledai penggilingan yang berputar-putar. Tempat yang ia tuju adalah tempat ia beranjak. Namun pergilah dari alam menuju pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. An-Najm ayat 42. Syekh Sarqawi mengatakan maksud dari kalimat ini adalah beramal disertai dengan sifat riya atau sifat-sifat tercela lainnya dan tidak bernilai syar'i. Jika seorang murid bermujahadah lalu berhasil menjauhi sifat-sifat tercela, tetapi pada saat yang sama ia mengharapkan pahala dan ketinggian derajat atau makom, ia masih dianggap tercela di mata para arif. Yang terpuji adalah yang meniatkan setiap amalnya hanya karena Allah semata. Ibnu Athaillah mengumpamakan kepergian dari satu alam ke alam lain dengan perjalanan keledai penggilingan yang hanya berputar-putar di tempatnya. Demikian pula dengan amal yang tidak ditujukan karena Allah. Orang yang beramal demi mengharapkan pahala misalnya, dianggap sebagai orang yang bepergian dari satu alam, yakni alam riya, menuju alam lain, yaitu alam pahala. Semua alam adalah sama-sama materi. Yang benar adalah kau harus pergi dari alam menuju pencipta alam dengan cara mengikhlaskan amalmu hanya untuknya dan tidak berharap balasan, baik langsung maupun tidak langsung. Siapa yang beramal untuk mendapatkan kedudukan atau makom tertentu, maka dia akan menjadi budak kedudukan itu. Siapa yang beramal karena Allah semata, maka dia akan menjadi hamba Allah. Ini sama dengan kepergiannya dari alam menuju pencipta alam. Sesungguhnya Tuhanmu adalah puncak segala tujuan. Allah berfirman seperti itu. Maksudnya, perjalananmu akan berakhir di hadiratnya, sehingga keinginanmu terwujud. Sebaliknya, orang yang pergi dari satu alam ke alam lain, perjalanannya tidak akan pernah berujung kepada Allah, dan ia tidak pernah akan sampai kepadanya. Selanjutnya di ayat yang di kalimat yang ke-44, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dengan mengutip sabda Rasulullah SAW. Dengarlah sabda Rasulullah. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraihnya, atau kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Pahamilah sabda Rasulullah ini dan perhatikan hal tersebut jika kau memiliki kecerdasan dan pemahaman. Syekh As-Sarqawi mengatakan hadis ini menegaskan makna hikmah sebelumnya. Hadis ini patut diperhatikan dan dicamkan baik-baik, terutama pada bagian akhir, yaitu bahwa hijrah seseorang akan berakhir di tempat yang menjadi tujuan hijrah. Maknanya, orang yang hijrahnya kepada dunia saja tidak akan meraih pencapaian dan kedekatan yang diraih oleh orang-orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Seakan-akan Rasulullah memperingatkan kepada kita tentang pengaruh buruk dunia dan perempuan terhadap jiwa bila kita terlalu terfokus pada dunia dan perempuan. Sabda beliau, maka hijrahnya kepada Allah. Sabda beliau, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, bermakna pergi dari alam menuju pencipta alam. Inilah yang dituntut dari seorang hamba,
Adapun makna ungkapan maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya adalah tetap berada di alam, tidak kemana-mana, dan hanya berputar-putar di tempat. Kesimpulannya, kita dituntut untuk menguatkan tekad, menjauhkan keinginan dari makhluk, dan menggantungkan diri kepada yang maha haqqa. Tentu faktor yang bisa memudahkan kita sampai kepada makom ini adalah pergaulan dengan kaum arif yang mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.